Pengertian dari Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan. Al-Quran juga merupakan sumber dari ajaran Islam dan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran sendiri terdiri dari 30 juz, di mana itu terdapat 114 surah dan 6.666 ayat. Al-Quran tersebut diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Adapun fungsi dari Al-Quran itu adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Jadi Al-Quran ini diambil dari segala pokok syariat dan dalil-dalil syariah yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia ataupun di akhirat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai pengajaran bagi manusia. Adapun tujuan dari Al-Quran ini adalah agar umat manusia tidak menyekutukan Allah tetapi mengesahkannya, agar umat manusia tidak jatuh ke dalam kemusyrikan. Dan tujuan yang kedua yaitu adalah untuk menumbuhkan persaudaraan kepada sesama muslim dan sesama manusia. Definisi as-sunnah. Dalam usul fikih, sunnah merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan atau takrir. Ini mencakup hadis yang merupakan laporan tentang kata-kata, tindakan, dan persetujuan dari Nabi. Sunnah itu dikategorikan menjadi 3, yaitu kauliyah atau perkataan. Itu artinya sunnah yang berupa perkataan atau ucapan Nabi. Yang kedua, fi'iliyah atau perbuatan. Sunnah ini berupa tindakan atau perbuatan dari Nabi. Dan takririyah atau penetapan. Sunnah yang berupa persetujuan atau pengakuan Nabi terhadap tindakan orang lain yang dilakukan di hadapannya atau diketahuinya tanpa beliau memberikan sanggahan. Adapun peran dari as-sunnah dalam fikih ini yaitu 1. Sunnah berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dalam usul fikih, sunnah digunakan untuk menafsirkan, menjelaskan dan melengkapi ayat-ayat yang ada pada Al-Quran. Dan yang kedua, sunnah ini juga berfungsi untuk memberikan penjelasan rinci mengenai hal-hal yang disebutkan secara umum dalam Al-Quran. Misalnya, tata cara sholat, zakat, puasa, dan haji dijelaskan secara rinci dalam sunnah. Ijma. Definisi ijma. Secara bahasa, ijma berarti kesepakatan. Dan dalam istilah usul fikih, ijma adalah kesepakatan para mujtahid atau ulama ahli ijtihad dari kalangan umat Islam pada suatu masa tertentu mengenai suatu masalah hukum syariah. Jenis-jenis ijma. Ijma terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli adalah ijma di mana para ulama mengeluarkan pendapatnya secara lisan maupun tertulis mengenai persetujuannya atas pendapat yang dikemukakan oleh ijtihad lainnya. Sedangkan ijma sukuti yaitu ijma yang terjadi ketika para ulama atau ahli ijtihad ini dianggap menyetujui pendapat yang dikemukakan oleh ijtihad lainnya. Selanjutnya adalah qiyas. Qiyas berarti akar. Dari kata kasa yasikun kiasan yang artinya pengukuran. Menurut istilah, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukumnya, berdasarkan kesamaan ilat dan kemaslahatan. Rukun qiyas itu terbagi menjadi 4, yaitu aslu atau pokok. Menurut ahli usul fikih, aslu merupakan objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua yaitu far'u atau cabang. Far'u adalah
sesuatu yang tidak ada nasnya. Yang ketiga yaitu hukum aslu, al-aslu. Yang ketiga yaitu hukum al-aslu, yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh suatu nas yang akan diberlakukan kepada far'u seperti meminum khamar. Dan yang keempat itu adalah ilat. Ilat adalah sifat yang didasarkan atas hukum aslu dan dasar kias yang dibangun atas kias. Selanjutnya adalah jenis-jenis kias. Yang pertama yaitu kias ilat. Kias ilat artinya menentukan suatu hukum untuk dapat ditentangkan atau dibandingkan dan diukur kepada masalah yang lain. Yang kedua yaitu kias dalah. Kias dalah adalah jenis kias yang memperlihatkan kepada hukum yang didasarkan sesuai dengan dalil ilat. Dan yang ketiga yaitu kias sabah. Kias sabah adalah kias yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk perumpamaan.